Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam membaca Risalah Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan kemarin alhamdulillah kita sudah masuk dalam pembahasan al-ilm. Baik. Dan saya kemarin katakan ini ditartib sesuai dengan yang paling kuatnya itu keliru ya. Karena seharusnya yang paling bawah ini jahlun murakkab. Nah, ini jahlun murakkab. Ini hanya apalagi namanya pembagian tanpa tartib. Ada al-ilm, ada jahlun basit, ada jahlun murakkab, ada dhann, ada waham, ada syak, ada 6. Baik. Siapa yang korek kemarin? Tunjuk. Mana muat? Nah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala al-kalamu at-ta'rifuhu al-kalamu Ta'rifuhu bukan at-ta'rifuhu. ta'rifuhu al-kalamu lughatan al-lafzu al-mawdu'u limakna wastilahan al-lafzu al-mufidu mithlu Allahu Rabbuna wa Muhammadun nabiyuna Aywa. wa aqallu ma yata'allafu minhu al-kalamul ismani La, minhul kalamus langsung. minhu kalamus mani au fi'lu wasmun mithalul awal Muhammadur Rasulullah wa mithlu tsani Wa misalu tsani istiqamu Muhammadin istaqama istaqama Muhammadin Muhammadin La. Kalau Muhammadin saya tahu apa i'rabnya antum ini? Mudhafun ilaih. Tidak ada mudhaf fi'il. Muhammadu. Muhammad ini orang Arab. Muhammadun. Istaqama Muhammadun. Aywa. Wawahidu al-kalami kalimatun Wahia al-lafdu al-mawdu'u limakna mufradin Wahia imma ismun au fi'lun au harfun Fal ismu ma dalla ala makna fi nafsihi min ghairi ish'arin bidhamanin Wahuwa thalathatu anwa'in Al-awwal ma yufidul umuma Tapi kasih jauh sedikit supaya tidak mengganggu Ustaz. Al-awwal ma yufidul umuma kal asma'i mausulati. Al-thani ma yufidul itlaqa kan nakirati fi siyaqil isbati. Al-thalith ma yufidul khususa kal a'lami. Wal fi'lu ma dalla ala ma'na fi nafsihi wa ash'ara bi hay'atihi bi ahadin azminati thalathati wa huwa imma madin kafahima aw mudari'un kayafhamu aw amrun kaifham wal fi'lu bi aqsami yufidu al-itlaqa fala umuma lahu wal harfu ma dalla ala ma'na fi ghairihi wa minhu al-waw وتأتي عاطفة تفيد اشتراك متعاطفين في الحكم ولا تقتضي ترتيب لا ترتيبا أيوة
ولا ينافي فيه إلا بدليل. الثاني الفاء، وتأتي عاطفة تفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب مع الترتيب مع الترتيب نعم مع الترتيب والترتيب. وتأتي سببية فتفيد تقليلا. نعم. الثالث اللام الجارة ولها معاني ومنها التقليل والتمليك والإباحة. الرابع على جارة ولها على الجارة atau ala aljarratu. على الجارة نعم. ولها معاني منها الوجوب. نعم يكفي. ثم قال رحمه الله تعالى الكلام, bab tentang al-kalam. Baik. Al-kalam kenapa masuk dalam pembahasan ilmu usulul fiqhi? Sudah lewat dan berlalu bahwa ilmu usulul fiqhi itu mempelajari tentang apa? Dalil syar'i secara apa? Ijmaliyah. Dan bagaimana cara kita mengambil hukum dan memetik hukum dari dalil-dalil itu. Dan kemarin kita sudah isyaratkan, disebutkan oleh para ulama di antara cara untuk mengambil hukum dari dalil, yakni mempelajari tentang apa? Dalalatul alfaz. Makna-makna atau penunjukan dari lafaz nas atau dalil syar'i, Al-Quran ataupun sunnah. Kita harus pahami di dalamnya tentang kalamnya, lafadznya, apa yang dibawakan, apakah bentuknya isim, ataukah bentuknya fi'il, ataukah huruf. Kalau huruf apa yang dipakai. Kemudian kalau dia berupa kalam, bentuknya apa? Amr atau nahi dan semisal dengannya. Kenapa? Dari sinilah nanti kita memetik hukum. Akan wajibnya, sunnahnya, atau haramkah, makruhkah, kemudian hukum tersebut kepada siapa ditujukan, apakah ke setiap manusia atau dikhususkan kepada orang-orang beriman atau khusus kepada orang yang tertentu. Inilah kenapa kita belajar kalam, karena kalamlah yang akan kita ambil hukum darinya dari suatu nas. Paham ini? Berawal dari sini. Dan kalam yang diinginkan di sini ikhwas sekalian di ilmu usul fikih, ini kalam yang akan meninjau atau akan ditinjau dari sisi penunjukan lafadznya atau makna yang terkandung di dalamnya. Seperti makna umum, khusus, mutlak, muqayyad dan semisal dengannya. Paham ini? Berbeda dengan kalam dalam pembahasan ilmu nahwu. Karena kalam dalam pembahasan ilmu nahwu bukan maknanya, tapi apa? Susunan dan tatanannya. Kalau ada fi'il dengan fa'il, yang mana fi'il, yang mana fa'il, yang mana yang duluan, yang mana diakhirkan. Paham ini? Berbeda. Jadi hilangkan itu dulu pikiran tentang kalam di usul fikih, tentang i'rab dan yang semisal dengannya. I'rab, mabni, marfu, mansub, bukan itu yang mau dibahas. Yang mau dibahas apa? Makna dan kandungannya. Kalau datang isim misalkan, apa maknanya ini isim? Kalau datang fi'il, apa maknanya? Kalau datang amr, nahi, apa maknanya? Ini yang mau dibahas. Paham tidak? Nah, ini yang mau dibahas insyaallah ta'ala. Tapi beliau mulai dari ta'rif al-kalam. Beliau akan definisikan apa itu kalam dahulu, baru nanti beliau akan membaginya. Disitulah beliau akan mengisyaratkan apa makna dan penunjukan dari setiap pembagian kalam itu. Dan nanti akan lewat isim ada maknanya, fi'il ada maknanya. Itu lagi fi'il dan isim, setiap pembagian dari keduanya masing-masing punya makna. Isim mausul ada maknanya, isim nakirah ada maknanya, fi'il mudhari ada maknanya, madhi amr ada maknanya tersendiri. Paham ini? Nah, ini yang akan kita bahas. Ta'rifu kata beliau al-kalamu lughatan al-lafdhul mawdu' li ma'nan. Kalam secara bahasa dia adalah lafaz yang diletakkan untuk suatu makna. Dan ketahuilah bahwa orang-orang Arab
tidaklah meletakkan suatu lafaz kecuali pasti ada maknanya. Oleh karenanya, di dalam kaidah bahasa Arab ada kaidah ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Amin. Atau ikhtilaful mabna yadullu ala ikhtilafil makna. Berbedanya bangunan suatu kata, adanya tambahan atau pengurangan, berubah harokatnya, itu menunjukkan akan berubahnya makna. Mungkin berubahnya bertambah maknanya atau berkurang atau berubah maknanya. Paham ini? Nah itu, makanya al-kalam dikatakan al-kalam. Secara bahasa maknanya dia adalah lafaz yang diletakkan untuk suatu makna wastilahan. Dan secara istilah di sisi siapa? Ulama usul fikih. Al-kalam al-lafdzul mufid. Dia adalah lafaz yang memberikan faidah. Lafaz yang memberikan faidah. Misal contoh Allahu Rabbuna. Allah adalah Rabb kita. Muhammadun nabiyuna, dan Muhammad adalah nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa aqallu ma yata'allafu minhu al-kalamu ismani aw fi'lun wasmun, dan paling sedikitnya kalam itu tersusun dari 2 isim, atau biasa kita takbir di ilmu nahwu dengan apa? Jumlah ismiyah, terdiri dari mubtada dan khabar, atau dia bisa juga terdiri dari fi'il dan isim, atau biasa kita takbir dalam ilmu nahwu dengan apa? Jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'ilnya. Misalul awal, contoh yang pertama, apa ini? Kalam yang tersusun dari 2 isim atau jumlah ismiyah, mubtada dan khabar. Muhammadun Rasulullah. Muhammad apa? Mubtada. Rasulullah khabarnya. Wa misalul tsani, adapun contoh yang kedua dari mana? Dari kalam yang tersusun dari fi'il dan isim atau jumlah fi'liyah, dari fi'il dan fa'ilnya. Kata beliau, istaqama Muhammadun. Istaqama apa? Fi'il, butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Muhammadun. Wa wahidul kalami kalimatun. Adapun setiap dari kalam atau mufradnya kalam al-kalimah. Wahid ay mufradul kalam al-kalimah. Dan kalimah itu secara bahasa bermakna al-kalam. Makanya kata beliau setelahnya, wahiyal lafdul mawdu' li ma'nan mufrad. Dia juga adalah lafaz yang diletakkan untuk suatu makna. Hanya saja bedanya, kalau kalam umum. Adapun kalau kalimah, dia menunjukkan atas makna satu, mufrad, menyendiri. Paham tidak ini? Oh jemaah, paham tidak? Nah, wahia immasmun au fi'lun au harfun. Dan kalimah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, dan yang ketiga huruf. Dan sudah lewat ini di pembahasan ilmu nahwu. Tapi ingat sekali lagi, pembahasan kalam dalam ilmu usul bukan pada pembahasan kalam pada ilmu nahwu, yakni pada mabni dan mu'rabnya. Bukan. Hilangkan pemikiran tentang itu. Yang sekarang kita akan fokus tentang apa? Makna yang terkandung di dalamnya. Wa huwa thalathatu anwa' atau fal ismu, yang pertama isim. Ma dalla ala ma'nan fi nafsihi min ghairi isy'arin bi zaman. Dia adalah lafaz yang menunjukkan atas makna pada dirinya. Sudah berlalu di ilmu nahwu ya. Makna pada dirinya ini artinya dengan dia berdiri sendiri dia sudah bisa menunjukkan suatu makna. Tidak seperti fi'il. Kalau fi'il tidak seperti huruf. Kalau huruf dia butuh apa? Butuh teman baru bisa dia bermakna. Taib, dan tidak sama sekali berkaitan dengan zaman. Tidak memberikan kesan zaman. Ya maksudnya tidak berkaitan dengan zaman. Ada berapa zaman? Ada 3. Madhi, hal, mustaqbal. Lampau, sekarang, dan akan datang. Wa huwa thalathatu anwa', dan isim itu sendiri ada 3 jenisnya. Al-awwal, yang pertama, ma yufidul umum. Ada isim yang menunjukkan makna umum. Kal asma'il mausulah. Seperti isim-isim mausul. Sudah tahu ya, alladhi, alladani, alladhina, allati, dan semisal dengannya.
Kapan datang dalam ayat atau hadis, maknanya apa? Umum. Ya. Kemudian asani yang kedua, ma yufidul itlaq, ada yang menunjukkan makna mutlak, kan nakirati fi siyaqil isbat. Seperti ada isim nakirah yang datang dalam konteks penetapan. Contohnya apa? Kata Allah atau firman Allah Subhanahu wa taala, fatahriru raqabah. Ini pada kafar. Allah memerintahkan untuk apa? Membebaskan budak. Kata raqabah, ini apa? Ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Tidak ada tanda-tanda ma'rifah. Dia datang dalam konteks penetapan. Paham ini? Terus apa maknanya kalau begitu? Bermakna mutlak, dan akan datang insyaallah ta'ala perbedaan antara umum dan mutlak. Ini hanya pengenalan saja. Ats-tsalits, yang ketiga, ma yufidul khusus kal a'lam, ada yang menunjukkan atas makna khusus seperti nama apa saja. Ini menunjukkan akan khusus. Kalau antum sebutkan misalkan Iman, tidak mungkin yang diinginkan Sufyan, atau tidak mungkin yang diinginkan Sultan. Begitu pula sebaliknya, kalau antum menginginkan Sultan, tidak mungkin yang diinginkan Iman. Karena nama itu menunjukkan sesuatu yang sudah dikhususkan. Ini untuk isim. Al-ba, al-fi'l. Adapun fi'il, ma dalla ala ma'nan fi nafsihi wa ash'ara bihayatihi bi ahadil azminati tsalatsa. Dia adalah lafaz yang menunjukkan makna atas dirinya. Dengan berdiri sendiri dia sudah bisa menunjukkan atas suatu makna, dan dia memberikan kesan terhadap salah satu dari 3 waktu. Maksudnya dia berkaitan dengan waktu, imma madhi, lampau, atau imma hal, sekarang, atau imma mustaqbal, yang akan datang. Wa huwa imma madhin, ternyata beliau sebutkan waktu yang 3 yang beliau maksudkan. Yang pertama boleh saja madhi seperti kata fahima, atau mudhari seperti kata yafham, atau amr atau perintah seperti kata ifham. Ini hanya saja beliau masukkan perintah, termasuk dari salah satu azminah. Taib, kata beliau, wal fi'lu wa aqsami bi aqsamihi yufidul itlaqa fala umuma lahu. Adapun fi'il dengan jenis-jenisnya, mau dia madhi, mudhari, amr, maka maknanya sama, menunjukkan makna mutlak. Kalau isim tadi kan pembagiannya 3, dan setiap dari pembagian itu memiliki makna. Ada yang menunjukkan makna umum, ada yang menunjukkan makna mutlak, ada yang menunjukkan makna khusus. Kalau fi'il tidak ada, semuanya mutlak. Tidak ada fi'il yang menunjukkan makna umum, tidak ada yang menunjukkan akan makna khusus. Semua fi'il dengan 3 jenisnya, madhi, mudhari, amr, sama, maknanya mutlak, dan akan datang pembahasannya, apa itu umum, apa itu khusus, apa itu mutlak, dan yang semisal dengannya. Yang pertama, yang ketiga, wal harfu. Ada juga huruf dari pembagian al-kalimah, dan huruf itu madalla ala ma'nan fi ghairihi. Dia adalah apa yang menunjukkan atas suatu makna pada selainnya. Apa maksudnya? Sudah lewat di ilmu nahwu. Dia tidak bisa menunjukkan makna dengan berdiri sendiri. Paham ini? Contoh waw. Antum bilang wah. Ada enggak maknanya? Enggak ada. Harus lengkap jumlahnya. Paham ini? Ja'a Zaidun wa Amrun. Baru bisa jelas. Tapi kalau antum cuma bilang wa, fa, ada enggak maknanya? Tidak ada. Dia harus berdiri dengan yang lainnya. Kemudian wa minhu, kata beliau, di antara huruf, berarti menunjukkan bahwa huruf ini ada banyak, tidak hanya satu. Di antaranya al-waw. Pertama waw, wa ta'ti atifatan. Fungsinya dia datang sebagai huruf ataf. Fa tufidu ishtirakal muta'atifaini fil hukmi, menunjukkan akan bersyirikatnya 2 hal yang saling diatafkan, yakni ataf dengan maktufnya pada apa? Fil hukmi, wala yaqtadi tartiba wala tunafihi illa bidalil. Dan dia datang tidak menunjukkan akan tartib,
Maksudnya walaupun ataf dengan maktufnya sama bersyarikat dalam hukum yang diinginkan, tapi dia tidak mengharuskan adanya tartib. Contoh dalam ayat misalkan asnafuz zakah, orang-orang yang boleh menerima zakat, kata Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum, al-ayah. Syahidnya mana? Wow, perhatikan. Allah sebutkan 8 golongan orang yang bisa menerima zakat, yang boleh menerima zakat. Yang pertama kata Allah, lil fuqara. Kemudian kata Allah, wal masakin, al-ayah. Sekarang fuqara dan masakin, di antaranya ada apa? Wow datang untuk apa tadi? Atifah, mengikutkan apa yang setelahnya dengan sebelumnya, yang mengharuskan antara ataf dengan ma'tuf alaihi itu bersyarikat dalam apa? Hukum. Sekarang, hukum apa yang Allah bawakan dalam ayat? As-sadaqat, ay az-zakah, hukum zakat. Kemana diarahkan? Kata Allah, kepada fakir dan kepada miskin. Berarti fakir dan miskin dalam ayat ini sama, bersyarikat dalam hukum bolehnya mereka menerima zakat. Paham tidak ini? Nah, ini maknanya. Hanya saja nanti dia akan mirip dengan fa, sama-sama menunjukkan akan istirak. Hanya saja bedanya, kalau fa dia menunjukkan tartib, kalau ini tidak. Makanya kata beliau wala yaqtadi wala taqtadi tartib. Tidak mengharuskan adanya tartib. Seperti kalau kita mengatakan jaa Zaidun wa Amrun. Zaid dan Amr telah datang. Apakah harus Zaid dulu baru langsung Amr? Anda terserah. Mau Zaid dulu baru 1 jam kemudian datang Amr, terserah. Beda dengan fa. Jaa Zaidun fa Amrun. Ini mengharuskan tartib. Begitu datang Zaid harus setelahnya langsung datang Amr. Ini bedanya. Wala tunafihi illa bidalil. Dan tidak ada yang bisa menafikan hukum asalnya kecuali dengan dalil. Wal fa yang kedua dari huruf ada fa, wa ta'ti atifatan sama dengan waw, dia juga datang untuk ataf, mengatafkan yang setelahnya kepada sebelumnya. Fa tufidu ishtirakal muta'atifaini fil hukmi, sama, maka keharusannya dia menunjukkan akan bersyarikatnya antara dua yang diikutkan, ataf dengan ma'tufnya pada hukum. Hanya saja perhatikan ma'at tartibi wa ta'kid. Dia menunjukkan tartib dan ta'kid. Kalau waw tadi tidak. Seperti contoh jaa Zaidun wa Amr. Tidak perlu Zaid dulu baru Amr. Boleh jadi Amr dulu baru Zaid. Dan tidak perlu juga dia datang dengan ta'kid langsung setelahnya. Berbeda dengan fa. Kalau dikatakan jaa Zaidun fa Amrun, harus Zaid dulu baru Amr. Dan harus datangnya Amr itu pas setelah datangnya Zaid. Paham tidak ini? Ini di antara fungsi fa. Hanya saja fa, Masya Allah, dia punya fungsi yang lain. Kata beliau wata'ti, dan fa juga kadang datang sababiyatan, menunjukkan akan sebab. Fatufidu ta'lil, maka dia menunjukkan akan illah. Maksudnya apa yang datang setelahnya adalah illah dan sebab apa yang sebelumnya. Ingat, maksudnya fa sababiyah menunjukkan akan apa yang datang setelah fa adalah sebab dan illah terjadinya illah dari apa yang sebelumnya. Paham tidak ini? Contoh misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tatghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi. Dan janganlah kalian melampaui batas. Kemudian datang fa. Kenapa tidak boleh melampaui batas? Ada akibatnya. Fayahilla 'alaikum ghadabi. Karena dengan kalian melampaui batas, maka ingat, apa sebabnya? Akan dihalalkan atas kalian apa? Ghadabi, kemurkaanku. Paham maknanya nih?
menunjukkan bahwa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala turun kepada seorang hamba dengan sebab apa? Tagha. Pelampauan batas. Ya, afwan ya. Maknanya berarti apa yang sebelumnya adalah sebab terjadinya apa yang setelahnya. Afwan, itu yang benar. Fa sababiyah menunjukkan atas apa yang sebelumnya adalah sebab. Tadi kan setelahnya, itu keliru. Ini apa yang sebelumnya adalah sebab terjadinya apa yang setelahnya. Makanya firman Allah tadi, fala tatghaw fihi fayahilla alaikum ghadabi, jangan kalian melampaui batas. Kenapa? Karena dengan melampaui batas itu akan menjadi sebab dihalalkannya kemurkaanku atas kalian. Kemudian setelah itu kata beliau al-lamul jarrah, ada lam yang berfungsi sebagai alat penjer. Apa ini berarti? Lam yang di apa harokatnya ini? Di fathah atau di kasrah? Di kasrah. Li. Ya. Walaha ma'an. Adapun maknanya ada banyak, di antaranya at-ta'lil, dia bermakna ta'lil sama dengan apa? Fa wa tamlik, kepemilikan. Paham ini? Sama dengan alhamdulillah. Ini lamut tamlik namanya, menunjukkan kepemilikan sempurna kepada siapa yang dimasuki oleh lam. Kalau dalam ayat ini alhamdulillah, lam untuk siapa? Allah, menunjukkan akan alhamd itu murni hanya milik siapa? Allah. Karena lam datang untuk at-tamlik, dan di antara fungsinya juga al-ibaha. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal apa lagi? Wa huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dan dialah Allah yang menciptakan lakum, untuk siapa? Kalian. Apa yang berada di atas bumi ini seluruhnya. Apa maknanya lakum? Boleh untuk kalian. Nah ini. Banyak lafaz-lafaz. Contoh orang Arab mengatakan laka antuftir. Apa maksudnya? Boleh antum berbuka. Walaka antasum. Boleh antum puasa. Itu maknanya lam di antaranya. Taib. Tunggu dulu. Ala, yang terakhir ala. Kata beliau ala al-jarrah. Ala yang juga berfungsi sebagai al-jarrah. Walahamaan, maknanya juga banyak. Wa minha al-wujub. Di antaranya menunjukkan akan wujub. Seperti apa? Apa contohnya kira-kira? Sering antum dengarkan ini. Ayu, alaikum bisunnah. Sama ini. Ini pakai apa ini? Ala, yang menunjukkan makna wajib. Kalau ditakdirkan dalam bahasa Arab, maknanya alaikum itu sebenarnya apa? Ilzamu. Alaikum ay ilzamu. Amin. Baik. Jam berapa sekarang? Masih bisa ya? Kita ambilin. Saya membaca. Thumma qala rahimahullahu ta'ala aqsamul kalam. Pembagian kalam yang qasimul kalam bi'tibari imkani wasfihi bis-sidqi wa 'adamihi ila qismain. Terbagi kalam menjadi dua jika ditinjau dari sisi bisanya dia disifati dengan sidq atau tidak. Maksudnya dari sisi benar tidaknya kalam itu, bisanya kita terima dan tidaknya, itu diterbagi menjadi dua. Paham ini? Yang pertama ada khabar, yang kedua ada insya. Baik. Fal khabaru, maka khabar jenis yang pertama dari kalam yang ditinjau dari sisi apa? Sidq dan tidaknya, benar atau tidaknya, bisanya diterima atau tidak, atau bisanya ditolak atau tidak. Ma yumkinu ayyusafa bis-sidqi awil kadhibi lidzatihi. Dia adalah kalam atau lafaz yang mungkin bisa disifati dengan sidq, bisa dibenarkan, awil kadhib, dan bisa juga didustakan, lidzatihi, pada zatnya. Kenapa harus ada qaid lidzatihi? Karena ini akan ditinjau lagi dari siapa yang berbicara. Amin. Nanti akan dibawakan lagi dari sisi orang yang berbicara, kalam itu dibagi lagi menjadi beberapa pembagian. Tapi kalau kita lihat zat kalamnya, zatnya ini, kalam itu sendiri, lafaz itu sendiri, itu terbagi menjadi dua, khobar dan insya. Kalau khobar, apa yang mungkin dibenarkan dan mungkin juga
didustakan. Fakharaja biqaulina, keluar dari ucapan kami, ma yumkinu ay yusafa bisidqi awil kadhib, bahwa khabar adalah lafaz yang mungkin dibenarkan dan mungkin juga didustakan. Keluar darinya lafaz insya. Insya ini makna lainnya at-talab. Kenapa keluar? Li'annahu la yumkinu fihi dzalika. Karena lafaz insya atau talab tidak mungkin bisa disifati dengan sidq atau kadhib. Tidak bisa dibenarkan, tidak bisa juga didustakan. Fa inna madlulahu laisa mukhbaran anhu. Karena penunjukan kalam itu, lafaz itu bukan berbentuk khabar. Paham ini? Sama enggak kalau saya katakan ja Muhammad? Paham ini? Atau saya mengatakan zahaba atau kharaja Muhammad dengan saya mengatakan ukhruj ya Muhammad. Sama enggak? Pertama saya katakan ja Muhammad. Muhammad telah datang. Ini apa namanya? Khabar. Karena boleh saja saya dustakan, boleh saja saya terima. Bisa enggak saya mengatakan, balik-balik juga bilang Muhammad datang? Bisa enggak? Bisa tuh. Kan bisa, boleh jadi. Misalkan Sultan bilang, Ustaz, datang Muhammad. Atau misalkan Iman bilang kepada antum, Ja'al ustadu, datang di ustad. Ya antum bisa saja bilang, balik-balik Iman. Paham ini? Bisa juga antum, terima. Tapi kalau saya mengatakan, ukhruj ya Iman. Keluar antum Iman. Apakah Iman bilang, apakah orang bisa bilang balik-balik ini? Anda bisa. Bisa enggak? Kalau saya bilang, keluar antum. Antum bisa bilang, balik-balik ini Ustaz kan? Kan enggak bisa. Bisa enggak antum sifati dengan sidq atau kadhib? Enggak bisa. Maka keluar darinya insya. Keluar insya dari khabar. Baik. Kata beliau, karena penunjukan insya, tolab, itu bukan khabar. Sehingga mungkin kita sifati dia benar atau salah. Tidak bisa. Seperti tadi. Wa kharaja biqaulin ladzatihi, keluar dari ucapan kami. Ini. Bahwa khabar adalah lafaz yang bisa dibenarkan dan bisa didustakan. Kalau dilihat dari zatnya, keluar darinya al-khabarul ladzi la yahtamilu as-sidqa aw la yahtamilu al-kadhiba bi'tibari al-mukhbir bihi. Keluar darinya khabar yang tidak bisa disifati dengan sidq atau kadhib, yang tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa didustakan, yaitu khabar apabila ditinjau dari apa? Dari mukhbir bihi, yang mengkhabarkannya. Wa dzalika annal khabar, yang demikian itu dikarenakan khabar min haitsul mukhbir bihi, khabar jika ditinjau dari siapa yang mengkhabarkannya, atau lafaz jika ditinjau dari siapa yang mengucapkannya, itu terbagi kepada 3 pembagian. Yang pertama, ada khabar yang ma la yumkinu wasfuhu bil kadhib, yang tidak mungkin didustakan, ka khabarillahi wa rasulihi tsabiti anhu, seperti khabar dari Allah dan khabar dari Rasulnya yang sabit tentunya, yang bisa dipastikan betul datang dari beliau, bukan khabar maudhu yang palsu. Yang kedua, ma la yumkin wasfuhu bisidq, lawannya. Kalau yang pertama, khabar yang tidak bisa didustakan. Yang kedua, khabar yang tidak bisa dibenarkan dan dipercaya. Kal khabari anil mustahili syar'an au aqla, seperti pengkhabaran tentang sesuatu yang mustahil terjadinya, baik dari sisi syariat ataupun dari sisi akal. Fal awal, contoh yang pertama, khabar yang tidak akan mungkin pernah diterima karena dia mengkhabarkan tentang perkara yang mustahil secara syariat, seperti khabari mudda'i risalati ba'da Nabi SAW, seperti pengkhabaran orang yang mengaku bahwa dia adalah rasul, atau pengkhabaran orang yang mengakui akan risalah kenabian setelah Nabi SAW. Bisa tidak kita terima? Tidak. Kenapa? Karena Nabi SAW sendiri yang telah mengatakan bahwa ana khatamu an-nabiyyin, saya adalah penutup para nabi. Apa maksudnya? La nabiyya ba'di. Nabi sendiri yang menafsirkan bahwa tidak akan ada lagi nabi setelahku. Berarti kapan ada orang yang mengaku nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW, khabarnya ini sidq atau kadhib? Kadhib, tidak bisa diterima. Kemudian yang kedua, watsani,
Contoh yang kedua dari khabar yang mustahil diterima karena mengabarkan tentang sesuatu yang mustahil terjadinya secara akal. Kal khabari an ijtima'i an-naqidaini, seperti pengkhabaran tentang berkumpulnya dua hal yang saling berlawanan. Kal harakati was sukun, seperti bergerak dan diam. Masya Allah. Bisa enggak ini? Ya, saya kabarkan kepada antum, Masya Allah tadi pagi saya lihat ada mobil yang diam tapi bergerak. Bisa enggak? Hah? Sama kalau ada orang bilang, Masya Allah saya tadi lihat ada mangga jatuh ke atas. La ilaha illallah. Bagaimana caranya itu? Hampir ini. Mustahil. Tidak mungkin terjadi. Bisa enggak kita sifati dengan sidik? Benar tahu wah. Cocok itu. Memang kalau mangga jatuh ke atas. Bisa enggak? La. Maka dia masuk ke jenis yang kedua. Kata beliau, kal harakati was sukuni fi ainin wahidatin fi zamanin wahidah. Ini seperti ada orang mengkhabarkan ada satu benda di saat yang sama dia bergerak dan diam. Ini seperti yang tadi. Ada orang bilang ada mangga jatuh ke atas. Ini kan tidak mungkin. Kecuali kalau dia jatuh dulu baru dia lempar ke atas, mungkin. Atau yang jatuh mangga kemudian yang dia lempar ke atas itu misalkan kadondong, bisa jadi. Tapi ini mangga sama-sama waktunya. Dia bilang mangga ini jatuh ke atas. Tidak mungkin. Biar orang gila juga ketawa ini. Karena tidak mungkin. Kemudian yang ketiga kata beliau al-thalith ma yumkinu ay yusafa bis-sidqi wal kadhib. Ini pertengahan. Ada khabar yang mungkin bisa disifati dengan sidik, bisa dibenarkan dan bisa juga disalahkan atau tidak dipercaya dan ditolak. Imma ala sawa, boleh jadi derajatnya sama. Kita tidak tahu apakah orang ini bisa disifati jujur dan diterima beritanya atau tidak. Au ma'arujhani ahadihima, atau boleh jadi ya, salah satu dari kedua kemungkinan itu lebih kuat. Ya. Ka ikhbari syakhsin an qudumi ghaibin wa nahwi, seperti pengabaran seseorang akan datangnya seseorang yang lainnya. Seperti tadi, kalau Iman bilang, datang Ustaz. Iman ini antum belum tahu, orang baru kenal. Paham ini? Kalau antum tidak bisa pastikan, ya, maka dilihat. Kembali ke korinahnya. Antum harus tahu dulu Iman ini bagaimana. Ya kan? Atau misalkan ada fulan mengabarkan, datang Ustaz. Antum tidak tahu ini fulan, apakah benar atau tidak, maka lihat korinahnya. Kalau memang fulan terkenal orang yang jujur, Masya Allah, maka bisa disifati dengan apa kira-kira? Sidq. Karena orang ini ya memang terkenal dengan apa? Kejujurannya. Tapi kalau ada orang memang terkenal pabali-bali, patolo-tolo, bali-bali, jangan percaya. Paham ini? Ini maksudnya. Kemudian kata beliau yang kedua, al-insya, atau dengan kata lain apa tadi? At-talab ma la yumkinu ay yusafa bis-sidqi wal kadhibi. Dia adalah khabar yang tidak mungkin bisa disifati dengan sidq atau kadhib. Tidak bisa dibenarkan, tidak bisa pula disalahkan. Wa minhul amr, di antaranya amr wan nahi, dan larangan, perintah dan larangan. Seperti tadi, kalau saya mengatakan kepada antum, duduk. Antum bisa enggak sifati? Ayo tahu betul. Balik-balik. Bisa enggak? Atau saya larang antum, jangan dulu pergi. Bisa enggak antum sifati? Balik-balik Ustaz. Kan enggak bisa. Ini maknanya insya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Terkumpul dalamnya amr dan nahi. Mana amrnya? Wa'bud. Mana nahinya? Wala tusyriku bihi syai'a. Wa qad yakunu al-kalamu khabaran insya'an bi'tibarain. Tapi kadang subhanallah, kadang ada kalam kalau dilihat dari satu sisi dia khabar, tapi dari sisi lainnya dia insya. Kasiyagil uqudi al-lafdiyah, seperti lafaz akad. Misal bi'tu wa qabiltu. Seperti ada orang mengatakan bi'tu, saya menjual barangku ini, wa qabiltu,
dan saya membelinya. Kata beliau, fa innaha bi'tibari dalalatiha ala ma fi nafsil aidi au akidi khabar. Kalau kita lihat dari sisi orang yang melakukan akad, yang mengucapkan lafaz ini, baik penjual yang mengatakan bi'tu atau pembeli yang mengatakan qabiltu, ini khabar. Ini kan fi'il madhi. Paham ini? Wa bi'tibari tarattubil aqdi 'alaiha insya. Adapun kalau dilihat dari akad yang terhasilkan ini adalah insya. Paham tidak ini? Sama ji, kalau penjual mengatakan beli barangku dengan pembeli mengatakan ambil uangku, terjadilah akad. Paham ini? Kalau dari akad yang terhasilkan maka bentuknya insya. Tapi kalau dari lafadznya ini khobar, akan datang penjelasannya lebih jelas lagi. Waqad ya'til kalamu bi suratil khobar. Kadang ada kalam bentuknya khobar wal muradu bihi insya. Kalau tadi dari satu sisi khobar, dari sisi lain insya. Kalau ini bentuknya yang khobar, tapi maknanya insya. Wabil aksi, kadang lawannya, bentuknya insya, maknanya khobar. Li faidatin, tentunya karena ada makna di dalamnya. Misalul awal, contoh yang pertama, berarti contoh untuk kalam bentuk khobar, makna insya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Dan bagi orang-orang atau wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya, kata Allah yatarabbasna. Saya tanya antum, yatarabbasna apa ini? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' maknanya apa? Lafadznya secara zahir bermakna khobar, tapi ternyata dalam ayat ini Allah inginkan bermakna amr. Hendaknya mereka, para wanita-wanita yang ditalak, menahan diri mereka. Berarti apa maknanya? Liyatarabbasna. Itu maknanya. Hendaknya mereka menahan diri mereka. Salasata quru, 3 quru. Kata beliau faqauluhu, firman Allah SWT yatarabbasna di suratil khabar. Bentuknya khabar karena fi'il mudhari wal muradu bihal amr. Tapi makna yang diinginkan darinya amr. Faidatu dzalika, faidahnya kenapa lafaz atau makna insya harus dikhabarkan dengan makna khabar. Ta'kidu fi'lil ma'muri bihi, untuk menguatkan fi'il yang menjadi hal yang diperintahkan, hatta ka'annahu amrun waqi', sampai seakan-akan dia perkara yang sudah terjadi. Paham ini? Kan seakan-akan kita terjemahkan tadi, dan orang-orang atau wanita yang ditalak oleh suami mereka, mereka adalah wanita yang menahan diri mereka selama tiga quru. Apa maknanya ini? Ini kan khobar. Seakan-akan memang hal itu sudah menjadi sesuatu yang terjadi. Ini untuk apa? Untuk menguatkan makna perintah di dalamnya. Bahwa sebenarnya yang diinginkan bukan khobar, tapi amr. Paham ini? Nah, ini maknanya yutahaddatsu anhu kasifatin min sifatil ma'mur, sampai seakan-akan perintah itu sudah menjadi sifat bagi mereka. Nanti ini. Kemudian misalul aksi, contoh dari lawannya, berarti kalau tadi khobar makna insya, ini lawannya. Bentuk insya makna khobar. Qauluhu ta'ala, wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum. Kata orang-orang kafir kepada orang-orang beriman, ikutilah jalan-jalan kami, dan kamilah yang akan mengemban dosa-dosa kalian. Faqauluhu, firman Allah SWT, wal nahmil, dan kamilah yang akan menanggung. Di suratil amr, maknanya apa? Amr kan? Kalau kita terjemahkan di atas amr, dan hendaknya kami, begitu, dan hendaknya kami memikul dosa-dosa kalian. Tapi padahal makna yang diinginkan bukan itu. Makna yang diinginkan apa? Pengkhabaran dari orang kafir bahwa ikutilah jalan kami, tidak usah mau takut. Saya ini, kami yang akan menanggung dosa kalian. Apa ini? Khabar atau insya?
khabar, tapi datang dengan lafaz insya. Wal muradu bihal khabar ay nahnu nahmil. Itu dia maknanya. Yang terakhir kata beliau, faidatu dzalika, apa faedahnya? Kenapa lafaz khabar atau makna khabar harus didatangkan dengan insya? Tanzilu syai'il mukhbar anhu manzilatal mafrudil malzum. Ini untuk meyakinkan orang-orang beriman. Lihat ini syubhatnya orang-orang kafir. Untuk meyakinkan orang-orang beriman, dia bawa lafaz khobar itu dengan perintah. Untuk apa? Mendudukkan lafaz khobar itu di makna perintah. Seakan-akan memang betul-betul orang kafir yang pasti akan menanggung dosanya orang-orang beriman. Itu maksudnya. Amin. Padahal orang kafir ini dirinya sendiri saja tidak bisa diselamatkan. Paham tidak maknanya ini? Paham tidak? Jamaah. Paham tidak? Jadi maknanya untuk mendudukkan khabar itu diperintah di kedudukan amr. Sekarang perintah amr. Apa keharusan dari amr? Melakukannya kan? Apa keharusan dari amr? Wajib. Kalau kita perintah, iman, keluar sekarang. Bisa enggak iman duduk? Enggak, harus keluar. Karena asal dari perintah itu wajib. Sekarang orang kafir mau kabarkan, ikut mau sama saya, nanti saya yang tanggung dosamu. Ini kata nanti saya yang tanggung dosamu, ini kan khabar. Tapi orang kafir bawakan dengan lafaz amr, seakan-akan dia perintah dirinya. Hendaknya kamilah yang akan menanggung dosa kalian. Kenapa? Untuk memberikan makna apa tadi itu? Wajib. Seakan-akan mereka orang kafir, dia wajibkan diri-dirinya. Saya yang tanggung nanti. Paham tidak ini? Ini mubalaghah, luar biasa maknanya. Dan syubhatnya orang kafir. Makanya kalau ada orang sudah tahu salah, dia ajak orang, terus dia bilang nanti bisa tanggungi, aman. Ada ordal. Ini sifatnya orang-orang kafir. Dia tahu sudah salah, dia ajak orang lain. Terus dia jadikan dirinya jaminan. Padahal dirinya saja tidak bisa dia jamin. Bagaimana dia mau jamin orang? Paham ini? Paham tidak maknanya ini? Maknanya dulu. Kenapa khabar dibawakan dengan insya? Supaya makna insya itu tadi, makna tolab itu tadi, yaitu wajib, itu bisa dibawakan kepada makna khabar. Untuk memastikan bahwa khabar yang dia khabarkan itu pasti nih. Paham tidak ini? Kan sama kalau saya suruh kalian, keluar antum semua. Apa yang mungkin akan terjadi? Ya pasti antum keluar, tidak mungkin antum duduk. Ini makna amr, makna tolab, makna insya. Al-ilzam, kepastian. Paham tidak ini? Makna inilah yang mau diterapkan di khobar. Makanya khobar itu dibawa ke dalam bentuk insya. Paham tidak ini? Iya. Itu untuk takkid lagi bahwa orang kafir ini nasami. Saya betul yang akan menanggung dosa-dosa kalian. Iya. Kalau ada yang tidak paham, iya. Yang paham mengajari yang tidak paham. Karena kalau tidak paham-paham sampai besok juga. Bikin terus. Nah, intinya seperti itu. Dan dengan berjalannya waktu insyaAllah ta'ala, kita akan lebih mengetahui dan lebih jelas bagi kita apa yang sebelumnya mungkin samar bagi kita. Naktafi bihadzal qadr, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami'a lima yuhibbu wa yarda wa yatina al-afiyata was salamah innahu waliyyu dzalika wal qadiru alayh. Walhamdulillahirabbil alamin.